Halo wadap, welcome back to my channel Indra Kotiba. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel ini, di mana channel ini membahas tentang segala sesuatu, baik itu kisah misteri, inspirasi, dan konspirasi. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik dengan channel seperti ini bisa langsung subscribe channel ini. Oke, dan di video kali ini kita akan membahas tentang teori konspirasi mengenai kecelakaan Nike Ardilla di tahun 1995, tepatnya di bulan Maret, karena banyak sekali teori-teori konspirasi ketika pasca meninggalnya Nike Ardilla. Karena kita tahu sendiri kalau kisah Nike Ardilla itu jika kita ceritakan kembali nggak akan pernah ada habisnya, karena fans Nike Ardilla tiap tahunnya bertambah, dan rasa kepenasarannya tentang sosok Nike Ardilla ini banyak fans yang mencari kisah tentang Nike Ardilla ini. Jadi jika teman-teman yang mengikuti saya dari video pertama kali, yaitu ke makam Nike Ardilla, jadi video ini merupakan video pertama kalinya saya membuat video tentang konspirasi tentang meninggalnya Nike Ardilla. Jadi saya tidak akan membuat teori konspirasi baru, tetapi akan memfasilitasi teman-teman yang penasaran dengan teori konspirasi apa saja sih yang ada ketika Nike Ardilla ini meninggal dunia. Sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan aktifin juga lonceng pemberitahuannya. Udah di subscribe? Oke, jika udah, kita langsung aja ke kisahnya. Kuy. Yang pertama ialah biodata tentang Nike Ardilla. Jadi Nike Ardilla memiliki dua versi nama lahir. Yang pertama ialah nama lahirnya Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi, dan yang versi kedua ialah Raden Nike Ratnadila Kusnadi. Jadi jika kita melihat nama sesuai dengan nama yang ditulis di batu nisan Nike Ardilla, nama asli Nike Ardilla itu ialah Raden Nike Ratnadila Kusnadi. Jadi Nike Ardilla ini merupakan seorang penyanyi, artis, dan bintang iklan yang lahir di Bandung tanggal 27 Desember 1975 dan meninggal di tanggal 19 Maret 1995. Dan semasa karirnya banyak sekali achievement yang telah diraih oleh Nike Ardilla itu, baik skala internasional maupun skala nasional, di mana sempat mendapatkan 5 penghargaan musik internasional, 29 penghargaan musik nasional, 4 penghargaan video musik, 4 penghargaan dari televisi, serta 13 penghargaan dari modeling dan media cetak. Jadi inilah daftar tentang biodata Nike Ardilla. Dan sampai saat ini pun jumlah fansnya semakin tahun semakin bertambah. Bahkan sampai saat ini pun lagu-lagunya masih diputar dan masih bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan setiap hari wafatnya Nike Ardilla, banyak fans yang melakukan ziarah ke makam Nike Ardilla. Nike Ardilla tutup usia pada umur 19 tahun, tepat di tanggal 19 Maret 1995. Nike Ardilla menghembuskan nafas terakhirnya karena mengalami kecelakaan, yaitu menabrak sebuah tembok beton yang pada saat itu disebut Jalan Riau Bandung dan pada saat ini disebut Jalan R.E. Marta Dinata. Ada dua versi yang menyebutkan tragedi kecelakaan itu terjadi. Ada yang berspekulasi bahwa kejadian itu terjadi pada pukul 3 pagi, dan ada yang menyebutkan juga bahwa kecelakaan itu terjadi pada pukul 6:15 pada pagi hari di hari Minggu. Dan menurut sumber yang menjadi referensi saya ini dalam membuat video ini, Nike Ardilla diperkirakan meninggal seketika dalam tragedi tersebut. Akan tetapi menurut saksi mata yang berada di TKP menyebutkan bahwa Nike Ardilla pada kecelakaan tersebut masih dalam kondisi masih hidup dan meninggal ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dan karena insiden kecelakaan tersebut, Nike Ardilla mengalami luka parah di bagian kepala dan terdapat luka memar di bagian dadanya. Dan saya pun melihat video bahwa dari kakaknya Nike Ardilla pun menjelaskan bahwa Nike Ardilla pun mengalami luka di bagian kepala dan di bagian dada. Dan pada malam harinya hingga subuh, Nike Ardilla bersama asistennya, yaitu bernama Sofiatun,
sedang menghadiri suatu acara di diskotik yang bernama Diskotik Polo yang ada di Bandung. Dan setelah Nike Ardila meninggal ini banyaklah bermunculan teori-teori konspirasi. Kita nggak tahu benar atau enggaknya teori konspirasi ini. Jadi kita langsung aja ke teori konspirasi yang pertama. Teori konspirasi pertama menyebutkan bahwa Nike Ardila mengalami kecelakaan itu akibat mengkonsumsi narkoba dan dalam keadaan mabuk. Fakta sesungguhnya ialah sehari sebelum Nike Ardila wafat, Nike Ardila ini memang sedang menjalani masa-masa tercapeknya lah dibilang gitu, karena menjalani syuting di sinetron yang berbeda, dan ketika pada waktu break syuting, Nike Ardila menyempatkan diri untuk pulang ke Bandung. Lantas setelah sampai di Bandung, Nike Ardila pun melanjutkan untuk pergi ke sebuah acara yang memang harus ia hadiri hingga larut pagi, dan berakhir mengunjungi sebuah acara di sebuah diskotik yang berada di Bandung. Dan sebelum melanjutkan pulang, kondisi ban mobil Nike Ardila itu memang keadaannya bisa dibilang bocor gitu. Akhirnya ban ini diganti oleh dengan ban serep, tetapi ban serep yang digunakan memiliki ukuran yang berbeda. Mungkin disinilah faktor yang pertama, faktor yang menyebabkan mobil ini oleng dan berputar balik ketika Nike Ardila mencoba untuk menghindari mobil yang ada di depannya. Dan ketika dalam perjalanan pulang di Jalan Riau Bandung, Nike Ardila mencoba untuk menyalip mobil yang ada di depannya gitu. Ketika Nike Ardila mencoba menyalip, tiba-tiba di lawan arahnya ada mobil TAF merah yang melaju lumayan cukup agak kencang, dan Nike Ardila pun mencoba untuk menghindari tragedi kecelakaan tersebut. Akhirnya Nike Ardila pun membanting setir yang terlalu dalam, akhirnya menabrak sebuah pohon dulu. Habis menabrak sebuah pohon dulu, lalu menabrak tembok beton yang merupakan bak sampah yang berada di pinggir jalan. Dan sayangnya dengan tragedi tersebut banyak isu negatif yang berseliweran tentang kecelakaan itu terjadi. Ada yang berspekulasi bahwa kecelakaan Nike Ardila ialah ketika Nike Ardila mengendari mobil dalam keadaan mabuk. Tetapi semuanya itu dibantah oleh pihak keluarga karena hasil visum dari kepolisian menyebutkan bahwa tidak ada unsur-unsur seperti narkoba dan alkohol di dalam tubuh Nike Ardila. Dan pihak kepolisian pun menyebutkan bahwa insiden yang terjadi oleh Nike Ardila itu merupakan murni kecelakaan lalu lintas. Jadi isu tentang narkoba, isu tentang mabuk, berarti itu semuanya ialah fiksi alias enggak benar. Faktanya ialah bahwa Nike Ardila memang mungkin keadaannya sedang capek banget, bisa dibilang mengantuk, sehingga menyebabkan tragedi kecelakaan di Jalan Riau itu terjadi. Dan teori konspirasi kedua menyebutkan bahwa Nike Ardila sengaja ditabrak. Ada dugaan tentang konspirasi kecelakaan yang merenggut nyawa Nike Ardila. Dugaan tersebut menyebutkan bahwa Nike Ardila memang sudah direncanakan atau sengaja ditabrak ketika dalam perjalanan pulang. Ketika kondisi Nike Ardila pada saat itu ingin menyalip, dan pada saat Nike Ardila membanting setir sehingga menabrak sebuah tembok beton, dari kisahnya ada opini yang menyebutkan bahwa mobil Nike Ardila sengaja dipepet oleh mobil hardtop merah sehingga akhirnya menyebabkan Nike Ardila menabrak tembok beton di Jalan Riau. Tapi berdasarkan olah tindak perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian nih, tidak mendapati adanya kronologi bahwa kecelakaan yang dialami Nike Ardila itu disengaja ataupun ada indikasi direncanakan, dan murni bahwa kecelakaan Nike Ardila itu merupakan murni kecelakaan lalu lintas. Jadi bahwa Nike Ardila itu sengaja untuk dilenyapkan itu tidak ada, karena berdasarkan hasil dari identifikasi dari kepolisian bahwa tidak ada kronologi yang mengarah ke indikasi bahwa kecelakaan Nike Ardila ini ada unsur sengaja atau ada unsur direncanakan. Jadi selain murni unsur kecelakaan, konon kecelakaan Nike Ardila ini disebabkan adanya keterlibatan dari seseorang yang merupakan bagian dari keluarga penguasa di zaman Orde Baru. Dan dari informasi yang didapati juga bahwa kematian Nike Ardila ini ada kaitannya dengan seseorang
yang merupakan teman dekat Nike Ardila yang istilahnya itu terlibat dalam cinta segitiga dengan salah satu pria. Dan faktor inilah yang dianggap sebagai pemicu dari seseorang tersebut untuk melakukan hal yang menyebabkan Nike Ardila meninggal dunia. Karena dugaan tersebut muncullah spekulasi-spekulasi tentang teori konspirasi ini yang menyebutkan bahwa insiden Nike Ardila meninggal ini karena terlibatnya cinta segitiga antara dua wanita dengan satu pria gitu. Tetapi setelah diselidiki, orang tersebut tidak ada keterlibatan dalam kecelakaan Nike Ardila. Karena dugaan ini terjadi ketika orang tersebut berkata, "Tapi bukan saya loh yang menyebabkan Nike Ardila kecelakaan." Dan dari perkataan itulah sehingga muncul opini-opini yang mengarah kepada kecelakaan Nike Ardila ini terjadi akibat adanya cinta segitiga. Jadi ini semuanya ialah fiksi. Dan setelah diselidiki juga bahwa orang itu tidak ada keterlibatan karena orang ini memang sedang tidak ada di Indonesia dan sedang menempuh studi di luar negeri. Jadi bisa dikatakan bahwa teori konspirasi kematian Nike Ardila karena ada faktor keterlibatan cinta segitiga ini bisa dibilang fiksi atau nggak benar gitu. Jadi kecelakaan yang dialami Nike Ardila ini merupakan kecelakaan murni karena kondisi Nike Ardila memang pada saat itu sedang lelah-lelahnya karena kurang istirahat. Oke, jadi itulah teman-teman teori konspirasi yang pernah sempat berseliweran mengenai tragedi kecelakaan Nike Ardila ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang faktor yang menyebabkan Nike Ardila ini meninggal dunia yaitu faktor bahwa Nike Ardila memang sedang kondisinya tidak fit dan menjalani masa-masa yang melelahkan gitu, sehingga Nike Ardila pun menghembuskan nafas terakhir di tanggal 19 Maret 1995. Jadi buat teman-teman jangan terlalu percaya dengan teori-teori konspirasi yang pernah ada tentang sosok Nike Ardila. Yang paling penting jangan lupa untuk mendoakan almarhumah agar diberikan tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan subscribe serta aktifkan juga lonceng pemberitahuannya agar dimana nanti jika ada video baru yang saya upload teman-teman bisa menjadi orang pertama yang melihat video saya. Oke, saya Indra Khotiba pamit. See you di next video-video selanjutnya dan ciao.